Polisi menggerebek rumah pelaku penjual pentol di desa Parseh Socah, Bangkalan. Polisi mengepung rumah sasaran dan menangkap pelaku di dalam rumahnya tanpa perlawanan. Saat digeledah, polisi menemukan sejumlah barang bukti di dalam rumahnya. Mulai dari berbagai alat isap sabu hingga bungkusan plastik berisi serbuk putih. Meski mengaku barang bukti narkoba miliknya, pelaku sempat bungkam dan enggan menjawab pertanyaan polisi terkait orang yang menyuplai narkoba. Tersangka tak pernah pilih-pilih konsumen, dari kalangan pelajar hingga orang dewasa yang membeli sabu pada dirinya. Setiap bawa pentol, setiap hari itu membawa sabu keliling. Sudah ada konsumennya berarti dia? Nah, untuk konsumennya udah banyak. Ini sabunnya Karena rata-rata ditemukan BB-nya 36,19 gram. Rata-rata sasarannya pelajar atau siapa? Warga. Nah, untuk sasarannya semua. Tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara, sementara penyuplai sabu masih diburu polisi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kurir narkoba ditangkap polisi dengan barang bukti puluhan kilogram sabu. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, seorang penjual pentol keliling edarkan sabu dibekuk polisi. Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara menangkap 2 pria di jalan utama Desa Seimuka, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Batubara. 2 pria itu kurir narkoba warga Jakarta. Ya, ini barang buktinya. Dah. Dalam mobil tersebut ditemukan 28 kg sabu dan 60.940 butir ekstasi. Polisi pun membawa kedua kurir dan barang bukti narkoba ke Polres Batubara. Kepada polisi, kedua kurir ini diberi upah 300 juta rupiah untuk mengirimkan narkoba ke Sumatera Selatan. Namun, perjalanan keduanya terhenti dan belum mengirimkan narkoba ke tempat tujuan. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Seorang perempuan bernama Rene Oktariani alias Della usia 37 tahun ditangkap saat tengah menawarkan 2 korban perempuan kepada pria hidung belang melalui aplikasi kencan. Bahkan salah satunya masih berusia 15 tahun. Dalam kasus ini polisi juga menyita 2 ponsel yang digunakan untuk transaksi, uang tunai 600.000, alat kontrasepsi berupa kondom, serta pakaian korban. Tersangka menggunakan modus dengan cara menyewa 2 kamar kos dengan tarif sekali kencan Rp200.000. Praktik ini telah berlangsung setidaknya sejak pertengahan Juni 2025. Rata-rata yang dilakukan oleh mucikari ini adalah dari 200 sampai 300 ribu, dan yang mengambil uang itu dibayarkan oleh dia dan sebagian juga dinikmati dia dan juga pada para korban sendiri. Untuk korban apakah masih pelajar Pak Kasat? Korban tidak pelajar tapi statusnya masih di bawah umur. Korbannya ada yang bisa kami dapatkan dalam proses ini ada kurang lebih 4 orang. Satu korban merupakan remaja putri asal Meranggen, korban lain perempuan dewasa asal Semarang. Keduanya dipaksa melayani pelanggan oleh tersangka dan hanya menerima sebagian kecil bayaran. Dari kejadian ini, Reni dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara dan denda Rp600 juta. Seorang pria pengendara motor diamuk warga usai kepergok pecahkan kaca mobil di kota Medan, Sumatera Utara. Sementara seorang WNA asal Australia nekat merampas mobil warga dan membakarnya di Denpasar, Bali. Dari rekaman CCTV, seorang pria pengendara motor tiba-tiba berhenti dan memecahkan kaca mobil di kawasan Martubung, Medan, Labuhan, Kota Medan. Pemilik yang masih berada di dalam mobil keluar kemudian memukul pelaku hingga mengundang warga berdatangan. Pelaku diamuk warga hingga babak belur. Pelaku dilaporkan warga ke kantor polisi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku beraksi dengan modus berkeliling mencari mobil yang terparkir di pinggir jalan. Pelaku ternyata berencana mencuri barang dari dalam mobil. Mobil-mobil yang diparkir sunyi
Jadi beliaunya ini keliling-keliling dulu. Nah, ketika ada dilihatnya mobil yang parkir tempat sunyi, baru dia melakukan aksinya. Ketika dia merusak, dia mengambil barang, ada orang di dalam pengemudi mobilnya. Tersangka ternyata sudah 4 kali beraksi. Tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Petugas segera memadamkan api yang melalap mobil di belakang rumah kosong kawasan Buana Raya, Pasang Sambian, Denpasar Barat. 2 unit mobil pemadam diterjunkan untuk bisa mengendalikan api agar tidak merembet ke bangunan. Setelah dilakukan penyelidikan, mobil ternyata sengaja dibakar seorang WNA asal Australia, RJW. Bahkan aksi nekat ini dilakukan usai pelaku merampas mobil milik warga di kawasan Seminyak hingga menabrak 2 orang saat melarikan diri. Diduga aksinya ini dilakukan untuk menghilangkan barang bukti. Tak butuh waktu lama, polisi mengamankan pelaku dan digelandang ke Polsek Kuta Utara, Badung, Bali. Polisi masih mendalami motif aksi pelaku merampas hingga pembakaran mobil. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Tim SAR terus berupaya mencari seorang ABK usai fastboat Dolphin 2 yang berlayar dari Pelabuhan Nusa Penida menuju Sanur terbalik dan tenggelam di kawasan Pelabuhan Sanur Selasa sore. Petugas dibantu warga mengevakuasi kapal yang membawa 73 penumpang WNA dan 2 orang penumpang WNI serta 5 orang anak buah kapal atau ABK ke pinggir pantai. Diduga kapal terbalik dihantam gelombang setinggi 4 meter. Akibat peristiwa ini 2 WNA asal Cina meninggal dunia dan 1 ABK masih belum ditemukan. Korban tewas dan penumpang selamat telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bali Mandara. Sementara akibat gelombang tinggi pencarian 1 ABK akan dilanjutkan Rabu pagi. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Satgas Pangan Polri menetapkan 3 tersangka perkara beras oplosan. 3 tersangka itu belum ditahan karena dianggap kooperatif. Selain 3 tersangka yang ditetapkan oleh Satgas Pangan, sebelumnya polisi juga telah menangkap pelaku pengoplos beras di Pekanbaru, Riau. Satgas Pangan Polri menetapkan tersangka perkara beras tidak sesuai standar mutu pada kemasan atau oplosan. Beras tersebut adalah produksi PT PIM pada 4 merek, yaitu merek beras Sania, Fortune, Sofia, dan Sip. Polisi menemukan bukti beras tidak sesuai standar mutu hingga kasus ini naik ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang tersangka. Meski demikian, ketiga tersangka belum ditangkap oleh polisi karena dianggap kooperatif. Terhadap ketiga tersangka tersebut cukup kooperatif dalam proses penyidikan sebagai pertimbangan, sehingga kita belum melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan sampai dengan tadi malam. Sesuai jadwal mereka hadir memenuhi panggilan kita untuk melakukan pemeriksaan. Selain 3 tersangka yang ditetapkan oleh Satgas Pangan, sebelumnya polisi juga telah menangkap pelaku pengoplos beras di Pekanbaru, Riau. Pelaku adalah distributor beras yang mengoplos dagangannya untuk meraup keuntungan. Beras oplosan jenis SPHP dijual seharga Rp13.000 per kilogram. Padahal pelaku membeli beras kualitas rendah dengan harga Rp6 hingga Rp8.000 per kilogramnya. Tim Liputan iNews melaporkan.